وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاه لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-6 mengenai keutamaan berwudu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu, bab yang ke-6 mengenai keutamaan berwudu. Jadi diriwayatkan dari Syekh Ad-Dhahak dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qutratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba
dan tidak pula seorang wanita. Jadi kalau ada laki-laki, ada wanita, dia berwudu lalu membaguskan wudunya, syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya juga dipenuhi. Kemudian setelah itu dia membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai selesai. Melainkan pasti Allah Ta'ala memberinya untuk setiap huruf dari surah tersebut akan 100 derajat. Coba bayangkan, surat Al-Qadar yang kita baca itu berapa huruf itu? Ya belum sempat ngitung ya. Wong bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19. Bayangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, ya coba searching sendiri berapa huruf. Nah, di sini dikatakan kalau ada orang yang berwudu, membaguskan wudunya, syarat rukun dan sunnah-sunnahnya dipenuhi, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan memberikan kepadanya untuk setiap huruf dari surah itu akan 100 derajat, tinggal dikalikan saja. Dan Allah menciptakan dari setiap tetesan yang menetes dari air wudunya akan satu malaikat yang akan memohonkan ampun bagi orang itu sampai hari kiamat. Makanya salah satu anjuran ketika kita berwudu, jangan kita menghanduknya atau ngelap, biarkan saja tetesan air wudu itu menetes. Karena apa? Setiap tetesan dari air wudu itu akan menjadikan malaikat, di mana malaikat itu akan memohonkan ampun kita kepada Allah. Bayangkan, yang memohonkan ampun adalah malaikat, makhluk yang paling setia, makhluk yang paling taat, makhluk yang gak pernah maksiat kepada Allah. Disuruh rukuk, rukuk terus, gak akan pernah berdiri sebelum diperintah berdiri. Disuruh sujud, sujud terus, gak akan pernah duduk sebelum disuruh duduk. Itu malaikat. Beda dengan kita, disuruh sujud sholat subuh kadang-kadang ya kesiangan. Nah, malaikat yang gak punya dosa, yang gak pernah maksiat, memohonkan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita, kira-kira lebih mustajab atau tidak? Insya Allah lebih mustajab. Bayangkan berapa tetes ketika kita wudhu. Makanya anjurannya adalah tidak ngelap air wudhu kita, biarkan mengering sendiri. Biarkan tetesan air wudhu itu menjadi malaikat yang bisa mendoakan kita. Itu salah satu keutamaan dari kita berwudhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sedikit mengulang penjelasan-penjelasan sebelumnya. Yang perlu kita ketahui, wudhu ini adalah syarat sahnya sholat. Sebaik apapun sholat kita, misalkan bacaannya sudah sefasih Rasulullah, sholatnya sudah mirip dengan Rasulullah, bahkan sholatnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, tapi kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Makanya syarat sahnya sholat itu adalah berwudhu. Wudhu itu harus kita penuhi syarat dan rukunnya. Apa rukunnya wudhu? Ya sudah dibahas dulu. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, basuh wajah kalian, basuh tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, basuh kaki sampai mata kaki. Jadi ada 4 kalau di Al-Quran. Cuma kalau misalkan kita praktikkan 4 saja, langsung kita basuh wajah kita, langsung kita basuh tangan kita, langsung kita usap kepala kita, langsung kita basuh kaki kita, tidak sah wudhu kita. Kenapa? Ada rukun yang masih belum dilakukan, yaitu apa? Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Harus ada niat. Totalnya sudah 5, jadi ditambah niat yang pertama. Loh kok jadi 6? Yang 6 itu harus tertib urut. Gak boleh ketika kita wudhu kaki dulu, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, tapi harus urut sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Quran. Berbeda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib tidak harus urut, meskipun yang paling afdol dari atas kepala baru kita ratakan ke bawah. Seandainya ada orang nyiram kaki duluan, kalau mandi wajib sah.
Bahkan kalau seandainya misalkan ada orang naik perahu nyampe di tengah laut, dia loncat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala, saya niat mandi wajib karena Allah, nyemplung, plung, sah atau tidak? Sah, terangkat hadas besarnya sekaligus nyawanya juga terangkat. Oke, kalau misalkan langsung nyemplung ke laut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama itu tadi muqaddimah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yauma waladathu ummuhu. Siapa saja yang berwudu untuk salat lalu dia membaguskan wudunya, jadi memperhatikan syarat-syarat wudu, fardu-fardunya wudu, adab-adabnya wudu, kemudian dia berdiri mengerjakan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, maka sungguh dia keluar dari segala kesalahannya seperti kondisi pada hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi benar-benar keutamaan berwudu dan memperbagus wudu itu luar biasa. Kita wudu penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya seperti yang saya sampaikan tadi, sunnah-sunnahnya, nggak dielap, nggak ngobrol ketika wudu. Ngobrol boleh enggak Pak ketika wudu? Kadang-kadang kan ada yang wudu sambil ngobrol. Berapa skor Indonesia Arab Saudi? Waduh, dibantai. Itu boleh enggak itu? Hah? Hukumnya makruh. Kalau ditanya sah atau tidak, hukumnya sah, cuma makruh. Lebih baik tidak ngobrol. Makanya Imam Ghazali itu ngajarkan doa-doa ketika wudu. Basuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya, basuh usap kepala ada tangannya. Cuma kita kan banyak yang nggak hafal. Daripada kita ngobrol dan kita nggak bisa baca doa, lebih baik diem, kita fokus untuk berdoa. Jadi jangan berbicara ketika berwudu. Nah, ketika sudah dipenuhi, diperbagus wudunya, kemudian kita sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau sholat sunnah setelah wudu namanya sholat apa? Sholat sunnah wudu. Dan sholat sunnah wudu ini sholat yang biasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bahkan salah satu keutamaannya, Rasulullah sampai bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok suara terompahmu terdengar di surga padahal orangnya masih hidup? Bilal menjawab, saya punya kebiasaan setiap saya batal wudu, saya selalu berwudu, kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Bilal itu jaga wudu, ketika batal langsung ambil wudu lagi, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ternyata apa? Meskipun masih hidup, suara terompahnya terdengar di surga. Itu hebatnya. Dan kita kalau bisa ya lakukan semuanya. Berangkat ke masjid, misalkan wudunya di sini, setelah wudu masuk ke masjid, coba pertanyaannya, yang dilakukan dulu sholat apa? Kalau mau sholat sunnah, tahiyatul masjid, habis itu sholat sunnah wudu, habis itu sholat sunnah qobliyah, baru sholat wajib. Idealnya seperti itu kalau mau dilakukan semuanya. Tapi kadang-kadang waktu mepet, apalagi waktu maghrib cuma 5 menit kadang-kadang. Masuk habis wudu sudah tinggal 2 menit, wah pilihannya tahiyatul masjid, wudu atau qobliyah. Maka yang dipilih yang bisa mencangkup semuanya, yaitu sholat sunnah qobliyah. Kalau kita milih sholat sunnah qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid itu sholat apa saja yang dilakukan sebelum duduk. Kalau kita sholat sunnah qobliyah juga otomatis dapat sholat sunnah wudu, karena qobliyahnya kita lakukan setelah selesai berwudu, otomatis dapat semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut ke hadis yang kedua, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Mbah, silakan Mbah. Tahiyatul masjid, apakah boleh kita gabung? Kalau sama-sama sunnah boleh. Diniatkan satu saja itu sudah dapat yang lainnya. Misalkan kita masuk gak digabung dua-duanya, kita niatnya tahiyatul masjid, misalkan niatnya cuma tahiyatul masjid, selama kita tahiyatul masjidnya kita lakukan setelah
wudu, dan pastinya setelah selesai wudu maka dapat dua-duanya. Kok bisa dapat dua-duanya? Kita masuk ke dalam masjid, niat tahiyatul masjid, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu dapat sesuai dengan niatnya. Karena kita niatnya tahiyatul masjid, berarti dapat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjidnya dilakukan setelah wudu, itu maka masuk di dalamnya sholat sunnah wudu, itu sudah dapat double. Boleh niat dua-duanya sekaligus, boleh niat salah satu, satunya juga ikut. Yang nggak bisa itu sunnah digabung dengan wajib. Sholat maghrib, saya sholat fardu maghrib sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus qobliyah, sekaligus duha. Waduh, ya nggak bisa. Termasuk puasa, puasa juga gitu. Kalau kita ngodoknya bareng dengan hari Senin, niatnya cukup niat kodok. Kodoknya terbayar karena kita melakukan di hari Senin, Seninnya juga ngikut. Kok barengan Muharram, 10 Muharram, Asyura barengan dengan Senin, niat salah satu, niat puasa Asyura, Seninnya juga dapat itu. Kenapa? Sama-sama sunnah. Gitu bagi? Ada lagi pertanyaan monggo sebelum dilanjut? Lanjut? Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarallahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Siapa saja yang berwudu untuk sholat dan dia sholat, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang itu ada di antara wudhunya dan antara sholat yang lain yang mengiringi sholat. Jadi kalau misalkan dosa-dosa yang terhapus dari wudhu itu, yang perlu kita ketahui dosa kecil. Loh, berarti nggak bisa dosa besar. Dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Tapi harapannya, siapa tahu dengan dosa kecil kita terhapus, kok dosa kecilnya sudah hilang, sudah habis, siapa tahu bisa mengurangi dosa besar yang ada dalam diri kita. Tapi perlu kita ketahui, habis korupsi misalkan, ya nggak bisa dihilangkan dengan berwudu, nggak bisa. Harus gimana? Ya harus dikembalikan uang korupsinya, harus minta maaf kepada rakyat. Jadi intinya kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha, tapi kalau dosa-dosa kecil bisa terhapus, diampuni dengan cara berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Siapa saja yang tidur dalam keadaan berwudu lalu kematian menghampirinya di malam itu, maka ia di sisi Allah sebagai orang yang mati syahid. Salah satu kesunahan, jadi wudu itu tidak hanya dilakukan sebelum sholat. Ada kesunahan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu apa? Sebelum Nabi tidur, Nabi berwudu. Salah satu keutamaannya apa? Ya ini tadi, siapa yang tidur dalam keadaan berwudu lalu kematian menghampiri, ternyata dia mati, gak bangun lagi, maka di sisi Allah ditulis sebagai orang yang mati syahid. Apabila orang yang tidur dalam keadaan suci, maka naiklah ruhnya. Jadi kalau ada orang tidur, dia berwudu dulu dalam keadaan suci tidurnya, ruh itu naik ke arsy. Sehingga apa? Dia mendapatkan mimpi-mimpi yang benar. Sebaliknya jika tidurnya tidak dalam keadaan suci, wes pokoknya tidur, maka terbatasilah ruhnya dari pencapaian. Maka mimpi-mimpi itu adalah impian yang kacau, yang tidak benar. Makanya kalau kita itu kadang-kadang mimpi buruk, ya, siapa tahu kita ketika tidur nggak sempat berwudu. Makanya usahakan kita berwudu sebelum tidur karena keutamaannya luar biasa. Dan itu juga contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika tidur kok kesentuh istri, ya urusannya nanti, ya. Yang penting sebelum tidur wudu. Masalah nanti tidur kan nggak sadar, batal, ya urusan nanti. Yang penting kita wudhu sebelum tidur, itu saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo sebelum dilanjut ke hadis berikutnya,
Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Monggo Mbak, silakan Mbak. Gimana? Lupa nggak berwudu tapi baca doa-doanya, ya tetap dapat keutamaan berdoa, cuma tidak dapat keutamaan berwudu. Ini kan sunnah, ya, bukan berarti kalau nggak berwudu terus doa-doanya nggak sah. Ya tetap sah, karena doa itu bisa dilakukan meskipun kita tidak punya wudu. Mau makan, baca basmalah, apakah harus punya wudu? Tidak. Bismillah, nggak apa-apa, sudah sah. Berarti gimana kalau misalkan kita tidur baca doa-doa tapi tidak wudu? Dapat keutamaan berdoa tapi tidak dapat keutamaan berwudu. Gitu. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini hadis keberapa ini? 1, 2. Hadis yang ketiga. Yang keberapa Zam sekarang Zam? Ya pokoknya hadis berikutnya aja ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naimut tahir kas-shaimil qaim." Orang yang tidur dalam keadaan suci adalah seperti orang yang berpuasa yang bangun beribadah malam. Jadi ibaratnya orang tidur dalam keadaan suci ibaratnya orang yang berpuasa dan dia juga mendirikan sholat malam. Jadi ibadah yang sangat luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a ala tuhrin ay jaddada wudu'ahu kutiba lahu asyra hasanatin." Siapa saja yang berwudu dalam keadaan suci, artinya apa? Dia memperbarui wudu. Kita misalkan habis sholat maghrib, kita kan masih punya wudu. Kalau batal ya pasti wudu. Nah kita sekarang misalkan belum batal, kita punya wudu. Kemudian ketika kita sholat isya, kita wudu lagi. Itu namanya memperbarui wudu. Nah ini sekarang dikatakan siapa saja yang berwudu dalam keadaan suci, artinya apa? Dia memperbarui wudunya padahal dia dalam keadaan suci dengan wudu lagi, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Sabda Nabi dicatat baginya 10 kebaikan itu adalah, sebagian ulama mengatakan Allah mencatat dengan wudu tersebut akan pahala 10 wudu. Itu salah satu keutamaannya. Jadi memperbarui wudu itu hukumnya sunnah meskipun kita tidak batal. Sekarang kita punya wudu, terus ketika isya gak wudu, ya sah. Bahkan ketika subuh kita misalkan gak batal wudunya, boleh wudu. Apakah boleh Ustaz 5 waktu gak wudu? Soalnya saya gak batal, gak tidur juga. Boleh kalau memang kuat. Tapi pertanyaannya, ada gak yang kuat bisa menahan tidak batal wudu 5 waktu? Wong tidur saja itu bisa membatalkan wudu. Tidur yang seperti apa? Tidur yang telentang, ya, guling kanan. Kalau tidur sambil duduk seperti ini batal wudu apa enggak? Enggak. Contohnya apa? Orang yang sholat Jumat, selama kita tidurnya sambil duduk, menetap pantatnya tetap di lantai, kokoh di lantai, tidak terangkat, wudu kita tidak batal. Tapi hati-hati, kalau semua jamaah sholat Jumatnya tidur semuanya dan enggak ada yang mendengarkan khutbah, karena yang mendengarkan khutbah minimal harus 40. Kok tidur semuanya? Gak sah sholat Jumatnya. Makanya khotib itu jangan lama-lama, ya, khutbah kelamaan itu gak benar. Kalau bisa khutbah sholat Jumat itu sebelum jamaah tidur itu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur? Assalamualaikum. Sudah selesai. Allahu Akbar. Itu khutbah yang benar. Lalu sekarang khutbah sampai 30 menit, ya, dan gak ada manfaatnya untuk jamaah. Kenapa? Jamaah tidur kabeh. Coba tanyakan materi khutbahnya apa? Gak ada yang tahu. Lebih baik singkat 10 menit tapi langsung poin-poinnya, itu yang bagus. Dan tidak sempat jamaah untuk tidur. Itu khutbah Jumat yang bagus. Makanya kalau bisa di masjid-masjid tulis khutbah 10 menit gitu, ya. Khutbah 5 menit ya kecepatan, ya. Rugi masjidnya khutbah kok 5 menit. Nggak pakai khutbah ya nggak sah, ya. Jadi tetap khutbah. Waktu corona
Khutbah Jumat saya 5 menit. Kenapa? Pakai rukun-rukunnya saja. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu, berbahasa Arab saja, nggak pakai bahasa Indonesia, dan itu sah kalau ngerti rukun-rukunnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, ini ada yang protes 15 menit bos. Boleh 15 menit, tapi 10 menit sangat boleh. Di sini lebih senang 10 menit atau 15 menit? Wow, malah senang 10 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Monggo, Mbah, silakan, Mbah. Jika masih punya wudu terus memperbarui wudu, niatnya apa sama? Ya, ada ulama yang mengatakan niatnya tidak sama. Saya wudu untuk memperbarui wudu, dengan bahasa sendiri saja, nggak usah bingung. Ada lagi yang mengatakan tetap niatnya sama seperti wudu ketika kita wudu. Tapi yang ulama yang mengatakan ya jangan sama. Kenapa? Kalau niatnya sama, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, saya wudu menghilangkan hadas kecil. Lah kan enggak hadas kecil. Makanya yang satunya berpendapat saya wudu untuk memperbarui wudu karena Allah. Wes gitu aja, lintaskan aja dalam hati. Ustaz bingung, wes saya tetap pakai wudu itu, ya berarti pakai pendapat yang kedua, dan itu sama-sama sah gitu. Oke, ada lagi? Lanjut dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kelamaan memang kebanyakan tidurnya, apalagi kalau di masjid hawanya adem, tambah ngantuk ya. Ini wes AC dipasang, ya khutbahnya lama, ya wis kayak didongengi, ngantuk gitu. Apalagi bulan puasa tambah turu kabeh ya. Jadi diingatkan khotib jangan terlalu lama, 10 menit, 15 menit, paling lama 15 menit sudah lama itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Saya ulangi, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada solat bagi orang yang tidak ada wudu padanya, dan tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, bahwa wudu itu adalah syarat sahnya solat. Dikatakan tidak ada wudu, tidak ada solat bagi yang nggak berwudu, artinya ya wajib wudu dulu. Yang kedua, terus dikatakan tidak ada wudu yang sempurna bagi yang tidak menyebut nama Allah. Artinya apa? Dianjurkan ketika kita wudu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, minimal Bismillah. Yang paling lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu sunnah hukumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al wudu'u satrul iman, berwudu adalah separuh iman. Jadi dalam riwayat imam lainnya disebutkan bersuci adalah separuh iman. At-tuhuru syatrul iman. Maksudnya gimana? Karena sesungguhnya iman itu dapat mensucikan najis batin, sedangkan wudu dapat mensucikan najis zahir. Maka dikatakan wudu separuh dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu, intinya wudu adalah marratun, satu kali. Jadi sebenarnya kalau kita wudu membasuhnya satu kali itu sudah sah. Nggih? 2 kali sah. 3 kali itu yang afdol. Jadi yang afdol 3 kali. Kalau seandainya sekali, Ustadz, ini soalnya sholat jamaahnya cepat ini, kalau saya 3 kali wes ketinggalan, sah. Sunnahnya 3 kali. Kenapa? Dikatakan di sini, faman tawaddoa marrataini kana lahu kiflani. Siapa yang berwudu 2 kali maka baginya beroleh 2 kali. Ya, pelipat gandaannya. Wa man tawaddoa salasan fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Dan siapa saja yang berwudu 3 kali maka hal itu adalah wudunya para nabi. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali,
itu dikatakan wa tawaddaa sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi itu pernah berwudu satu kali pernah. Hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Kemudian Nabi bersabda, ini adalah wudu minimal satu kali yang Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengannya. Kemudian dikatakan lagi wa tawaddaa marrataini. Kemudian pernah lagi Rasulullah itu berwudu dua kali. Kemudian beliau bersabda, man tawaddaa marrataini atahullahu ajrahu marratain. Siapa yang berwudu dua kali, maka Allah memberikan kepadanya pahala dua kali. Wa tawaddaa salasan, juga pernah Rasulullah berwudu tiga kali. Kemudian Rasulullah bersabda, hadza wudu'i, ini wuduku. Jadi wudunya Rasulullah tiga kali, ganjil. Wa wudu'ul anbiya, dan juga wudunya para anbiya, para nabi, min qabli, dari sebelumku. Wa wudu'u Khalilir Rahman Ibrahim alaihissalam, dan juga wudunya Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau bisa ya wudunya kita tiga kali kalau memang waktunya sempat dan tidak mepet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Belum? Masih belum? Oke, kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia telah berhadas hingga dia berwudu. Artinya apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita berhadas, hadas itu ada dua, hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bisa kita angkat dengan cara berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, bisa diganti dengan tayammum. Kalau hadas besar hanya bisa diangkat dengan mandi wajib atau mandi besar. Kalau seandainya tidak ada air juga bisa diganti dengan tayammum. Jadi intinya seperti itu, syarat itu. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, Ustadz, mani itu najis apa suci? Suci. Kencing suci apa najis? Orang yang kencing itu kan keluar najis. Kenapa kok keluar najis justru wudu? Kan gampang. Lah orang keluar mani kan barangnya suci, kenapa kok harus mandi? Kok nggak dibalik? Yang najis mandi, yang suci ya wudu saja. Faham maksudnya? Orang kencing disuruh wudu, padahal kan najis. Orang keluar mani padahal suci, disuruh mandi. Kenapa kira-kira? Apa? Oh ya memang ketentuannya seperti itu. Kira-kira apa? Ternyata kalau kita pikir-pikir itulah kemudahan dalam Islam. Islam itu ngerti kalau seandainya orang kencing disuruh mandi, coba bayangkan kita sehari kencingnya bisa berapa kali? Bisa berkali-kali. Bagi yang setiap mau sholat kencing, masa harus mandi? Itu pun kalau ada tambahan lagi, pengen kencing lagi, bayangkan dia harus mandi, berat atau tidak? Berat. Makanya Allah ngerti, Islam ngerti, akhirnya wes kalau kencing, karena setiap orang itu sehari itu bisa berkali-kali kencing, wudu. Beda dengan mani keluar apakah setiap hari? Tidak, bisa seminggu sekali. Makanya ya wes lebih berat kan cuma seminggu sekali. Itu kalau seminggu sekali. Kalau sebulan sekali. Itu kalau sebulan sekali. Kalau Bang Toyib yang nggak pulang-pulang, bisa-bisa nggak keluar, iya kan? Makanya saking mudahnya Islam tidak merepotkan.
Akhirnya ketika dalam keadaan hadas kecil seperti kencing dan lain sebagainya cukup wudu, ketika hadas besar seperti keluar mani, habis berhubungan dan lain sebagainya bisa dengan mandi wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Wudu atas wudu, kata Nabi, adalah cahaya atas cahaya. Maksudnya adalah memperbarui wudu adalah merupakan kebaikan atas kebaikan. Nah, jadi kalau misalkan memang tidak ada uzur, pengen berwudu lagi nanti, boleh. Itu adalah kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Karena nanti wudu kita itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Di mana di hari kiamat dalam keadaan gelap gak kelihatan, cahaya wudu kita itu yang akan tampak. Makanya perbanyak. Kalau memang sampai lutut apa ini? Siku tambahi ya sampai lengan. Ya, kepala jangan cuma batas-batas, disempurnakan. Kaki jangan cuma sampai mata kaki, sampai betis. Karena itu nanti akan menjadi cahaya nanti bagi kita umat Nabi Muhammad di hari kiamat. Wa fil ihya'i, di dalam kitab Ihya dikatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu wa shalla rak'ataini lam yuhdath nafsuhu fihima bi syai'in minad dunya kharaja minad dunubihi ka yawma waladathu ummuhu wa fi lafzi akhar wa lam yasfah fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berwudu lalu dia membaguskan wudu tersebut dan dia sholat 2 rakaat di mana dirinya tidak membicarakan di antara wudu dan sholat itu tentang sesuatu dari keduniawian, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dan ia tidak bersikap lalai di antara wudu dan sholat itu, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang pembahasan wudu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Tempat duduk. Yang benar itu justru kalau seperti itu kan, saya biasanya kalau wajah masih bisa mengusap ya, tangan masih bisa gosok. Kalau kaki masih mau gosok itu kan susah ya. Akhirnya jadi gerujuk aja itu susah. Jadi menggerujuk saja ya, bahasanya menggerujuk kaki tanpa menggosok ya. Sebenarnya wajibnya itu meratakan ke wajah ya, dibasuh bukan diusap. Beda antara basuh dan usap. Kalau basuh ada air yang mengalir di wajah kemudian diratakan. Apakah kalau misalkan ke wajah tanpa menggosok itu sah? Sah, karena menggosok hukumnya sunnah selama kita yakin itu rata ke wajah dan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Termasuk tangan diginikan saja, kalau dalam mazhab Syafi'i itu sah. Yang penting kita yakin sudah rata. Lebih sunnah kalau sambil digosok. Kenapa? Memastikan tambah rata. Termasuk kaki digerucuk saja ya, gak dibasuh-basuh. Yang penting kita yakin di sela-selanya kaki, di kuku. Yang paling bahaya kalau kakinya itu pecah-pecah, itu harus sambil digosok. Kenapa? Untuk meratakan. Kalau kakinya nggak pecah-pecah, aman dan sah. Makanya di sebagian masjid, termasuk di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu ada tempat duduknya. Untuk apa? Memudahkan orang-orang ya. Juga membasuh kan anjurannya dari ujung kaki ke mata kaki, jadi lebih mudah. Sambil duduk ya, jadi bisa sambil membasuh sambil apa? Menggosok. Dan menggosok itu hukumnya sunnah ya. Jadi dari sebagian masjid ada tempat duduk supaya apa? Memudahkan untuk menggosok kaki. Gimana kalau nggak ada tempat duduknya? Ya nggak apa-apa ya, digerojok. Kalau bisa ya diusahakan diangkat aja lah. Kalau enggak ya kaki satunya gosok kaki yang lainnya. Kalau ya males, kalau ada sebelahnya
wudu, mas minta tolong lah, kurang ajar iku namanya ya. Masa minta dibasuh, digosokkan iku. Allahu sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo tadi, monggo Mbah, silakan Mbah. Ya. Tiga kali. Kanan dulu, apa kanan kiri? Ya. Oke. Yang dimaksud membasuh tangan 3 kali, apakah gantian kanan kiri, atau diselesaikan kanan dulu 3 kali baru kiri? Gitu ke? Yang dimaksud itu adalah kanannya diselesaikan dulu 3 kali, bukan bergantian. 1 sambil digosok, 2, 3. Ini yang paling afdol seperti itu. Baru kalau kanan tuntas, kiri 1, 2, 3. Termasuk juga kaki. Yang kanan dulu 1, 2, 3, baru yang kiri 1, 2, 3. Itu yang afdol. Ustadz gimana kalau gantian kanan kiri? Sah. Cuma yang afdol yang kanan dulu diselesaikan, baru kiri berikutnya. Gitu. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, seperti Safinatun Najah, syarahnya, Sulamut Taufik, syarahnya juga menjelaskan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo Mbah, silakan Mbah. Jamak kemudian ketika kita sudah melaksanakan, misalnya kita maghrib dulu, niatnya maghrib terus sholat isya. Tapi ketika kita mau melaksanakan sholat isya, kita batal ya, terus kita dari dulu. Kita mengulang lagi itu sholat maghrib lagi atau isya aja? Karena niatnya sudah kesatuan ya. Ya, sudah kadaluarsa kelamaan gitu Bah ya. Sudah. Ya, oke. Saya singgung dulu sedikit tentang jamak. Jamak itu menggabungkan 2 sholat, maghrib, isya, duhur, asar. Kalau jamaknya jamak takdim, berarti ngerjakan sholat duhur dan asar di waktu duhur. Kalau jamak takhir, mengerjakan duhur asar di waktu asar. Yang perlu diperhatikan, kalau jamak takdim wajib urut. Faham maksudnya? Duhur asar dikerjakan di waktu duhur, wajib urut, duhur duluan baru asar. Ustadz dibalik, asar baru duhur, nggak bisa. Kalau misalkan ngerjakan asar baru duhur, yang dihitung cuma duhur, asar ini hangus, harus sholat asar lagi. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir boleh dibalik, tapi afdolnya urut. Ada yang salah ngomong, loh yang punya waktu, nggak ada aturan kayak gitu dalam kitab fikih. Yang afdol urut, meskipun jamak takhir, meskipun kita ngerjakan di waktu asar, yang afdol duhur baru asar. Kalau misalkan asar duluan baru duhur, boleh. Kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim, nggak boleh ada jeda terlalu lama. Misalkan ya 2 rakaat lamanya lah, sebatas 2 rakaat lamanya. Ya, misalkan habis sholat duhur, kemudian belanja dulu, baru sholat asar, gak bisa. Jadi jamak takdim langsung, jangan dikasih jeda terlalu lama. Kalau jeda yang singkat boleh dengan iqomah, itu jeda yang singkat masih bisa. Tapi kalau misalkan habis ini asar, nongkrong dulu ngopi ngabiskan, itu harus ulang lagi. Ya, termasuk yang tadi kalau misalkan kok batal, ya dilihat lama batalnya itu waktu yang lama atau singkat. Kalau memang singkat bisa dilanjutkan, tapi kalau kelamaan, masalahnya wudhunya seseorang itu kan beda-beda. Ada yang masih kencing, pipis dan lain sebagainya, 5 menit baru keluar, ya harus diulang dari awal. Ya, karena satu kesatuan itu. Ya, saya sholat duhur dibarengkan dengan asar, jam'an takdiman, ya kan, jamak takdim. Dan gak usah repot dengan lafad-lafad bahasa Arab. Kalau gak ngerti, langsung bahasa Indonesia. Saya sholat duhur, saya gabung dengan sholat asar, jamak takdim karena Allah.
gitu. Kebanyakan yang bingung gara-gara niat, akhirnya dia nggak sholat gara-gara bingung. Saya sholat asar, saya gabung dengan duhur 2 rakaat, loh itu artinya sudah dikosor karena Allah. Ngerti Allah itu, oh ini maksudnya jamak takdim, oh ini maksudnya jamak takhir. Malaikat itu ngerti. Lakukan aja ketika takbir. Kalau bingung niat lafadznya, karena lafadz niat hukumnya apa? Sunnah yang wajib lafadz dalam hati. Termasuk puasa besok Asyura misalkan, apa ya puasanya? Nawaitu gak harus kayak gitu. Kalau bingung, wis malam hari langsung lintaskan besok puasa 10 Muharram. Sudah itu, sudah sah. Oke? Jangan bingung dengan lafadz berbahasa Arab. Kalau hafal boleh, kalau nggak hafal langsung dengan bahasa Indonesia. Yang penting maksudnya apa? Allah ngerti. Gitu bagi? Oke. Iqomah di tengah-tengah. Ya. Apakah ada iqomah atau langsung? Para ulama masih mengatakan iqomah itu cuma jeda singkat, jadi masih boleh untuk iqomah. Jadi jangan sampai ngomong gak ada iqomah langsung, oh berarti belum ngaji. Boleh kalau seandainya dia iqomah. Kenapa? Iqomah itu tidak sampai berrokaat-rokaat, itu waktu singkat, dan itu bisa membantu untuk mengingatkan yang lain, oh ini sholat berikutnya, dan itu diperbolehkan. Kenapa? Iqomah singkat, jadi tidak termasuk yang memutus sholat jamak. Ya, jadi ada kadang-kadang kalau sholat jamak itu nggak usah langsung. Padahal ulama nggak mengatakan seperti itu. Langsung boleh, pakai iqomah juga boleh. Kenapa? Iqomah itu bukan pemutus sholat jamak. Kenapa? Waktunya cuma singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gak nyampe 1 menit. Jadi boleh kalau seandainya juga diselingi dengan iqomah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.